Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tentang trigonometri. Di sini pembahasan trigonometri yang pertama kali ya. Di sini yang akan kita bahas nanti adalah perbandingan trigonometri atau mungkin bentuk-bentuk dasar ya dari trigonometri itu seperti apa. Nah, trigonometri nanti itu akan meliputi atau membahas tentang sudut-sudut. Nah, kalau kita tahu sudut itu dapat dinyatakan dengan dua satuan dalam derajat ataupun dalam bentuk radian. Nah, dengan definisi seperti ini. Satu radian itu setara dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, pi di sini boleh kalian hitung pakai atau kalian tulis dengan 3,14 atau mungkin 22/7 dan 1 derajat didefinisikan sebagai kebalikannya ya. Jadi pi per 180 derajat. Kemudian di sini ada definisi lagi ya. Satu putaran itu didefinisikan dengan satu putaran kan setara dengan 360 derajat atau boleh kita tulis dalam bentuk 2pi atau 2pi radian. Jadi kalau ada misalkan dengan sudut 2pi itu artinya adalah 360 derajat seperti itu. Kalau pi saja berarti setara dengan 180 derajat. Nah, kemudian di sini kita akan belajar bagaimana sih cara mengubah kalau misalkan kita punya derajat nih mau diubah ke dalam bentuk radian atau sebaliknya. Nah, di sini kita punya 30 derajat itu sama dengan berapa radian. Nah, caranya kalau mengubah dari bentuk derajat ke bentuk radian itu tinggal diginikan saja. Jadi sudut yang dimaksud dibagi dengan 180 derajat kalian kalikan dengan pi. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kalian sederhanakan ya. 30 dan 180 kan ini sama-sama bisa dibagi 30 nih. Bagi 30 jadi 1, bagi 30 jadi 6. Maka dia akan setara dengan 1/6 pi radian seperti itu. Nah, jadi 1/6 pi radian itu setara dengan 30 derajat. Nah, kalau dibalik dari bentuk radian menjadi bentuk derajat seperti apa? Contoh yang kedua ya, 2 radian berapa derajat? Nah, caranya dibalik. Jadi kalau tadi ada derajat dibagi dengan 180 dikalikan pi, maka di sini caranya adalah yang nilai dari radian tadi, yang 2 itu kita bagi dengan pi. Kita kalikan dengan 180 derajat. Nah, di sini pi-nya boleh kalian pakai 3,14 atau 22/7 seperti itu. Misalkan kita pakai 22/7 ya. Jadi 2-nya dikali 7/22 dikali 180 derajat. Ini kalau kita bagi ya. Ini bagi jadi 11 jadinya 7/11 dikali 180 derajat seperti itu. Tinggal kalian selesaikan ini. Jadi berapa derajat seperti itu. Nah, jadi caranya adalah nilai radiannya tadi ya dibagi dengan pi, kemudian kalian kalikan dengan 180 derajat seperti itu. Nah, di sini dibalik nih, kalau ada bentuk seperti ini dari radian ke dalam bentuk derajat tapi masih pakai pi gitu ya. Sama seperti tadi. Jadi nilai radian yang diketahui yaitu 1/4 tadi ya dibagi dengan pi dikalikan dengan 180 derajat. Ini bisa disederhanakan ya. Habis jadi 1/4 dikalikan 180 derajat atau dia menjadi berapa berarti? 45 derajat ya. Nah, seperti ini cara mengubah dari bentuk radian ke derajat ataupun sebaliknya. Nah, setelah kalian ingat atau mungkin tahu tentang pengukuran sudut ini, baru kita bisa belajar yang namanya perbandingan yang ada pada trigonometri. Nah, perbandingan pada trigonometri nanti terbagi jadi 3 dan 3 yang lain adalah pengembangannya gitu ya atau turunannya. Nah, di sini cara menentukan perbandingan trigonometri itu dasarnya dari sebuah segitiga siku-siku. Misalkan nih, kita punya segitiga siku-siku, katakanlah dia adalah sisi di sini misalkan sisi A, B, C seperti itu ya, atau sudut ABC. Nah, misalkan kita pakai sudut yang di A. Ini sudutnya kita anggap sebagai theta seperti ini. Nah, pasti dia berawal dari sudut siku atau segitiga siku-siku dan kita namai masing-masing sisinya. Sisi A itu kan berarti berada di hadapan sudut A ya. Kita anggap sebagai sisi depan karena dia berada di depannya sudut. Ini sisi samping. Yang ini pasti sisi miring seperti itu. Nah,
Nilai perbandingan trigonometri dasarnya dari 3 ini yang sebelah kiri ada sin, cos, tan. Oh, di sini pakai alfa ya. Jangan pakai theta berarti. Kita ganti nih, alfa bukan theta lagi. Nah, sin itu kepanjangan dari sinus. Cos itu adalah kosinus. Tan itu adalah tangen. Ini kita singkat sebagai sin, cos, dan tangen. Jadi, sinus alfa ini harus berupa sudut ya. Boleh sudutnya dalam derajat ataupun dalam radian, tergantung soalnya nanti seperti apa atau permasalahan seperti apa. Nah, nilai sin itu merupakan perbandingan sisi depan dibagi atau dibanding dengan sisi miring. Jadi gini, depan dibagi miring, saya singkat demi gitu ya. Sin adalah depan dibagi miring, atau boleh kalian sebut sin demi, seperti itu. Jadi cara mengingatnya biar lebih mudah. Sedangkan cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring. Sedangkan tangen itu adalah sisi depan dibagi sisi samping atau samping. Ini ya. Nah, tangen ini sendiri pun dapat didefinisikan sebagai sin dibagi cos, seperti itu ya. Jadi cara mengingatnya biar lebih mudah, boleh kalian pakai kata-kata seperti itu. Jadi gini, boleh disingkat sin demi. Jadi sin sama dengan depan dibagi miring. Kemudian di sini adalah kosami. Jadi cos adalah samping dibagi miring. Sedangkan tan adalah depan bagi samping. Jadi tan desa, seperti itu. Nah, jadi ada 3 jenis perbandingan ya. Awalnya harus kalian ingat, ada sin, ada cos, ada tan. Sin, cos, dan tan. Kesingkatan dari sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kemudian setelah kalian bisa ini, berikutnya ada lagi, ada kosek, sek, dan tan. Apa ini? Jadi kosekan itu adalah kebalikan. Ini namanya kosekan. Kosekan, singkatannya seperti itu ya. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin atau 1 per sin. Kemudian ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, jadi 1 per cos. Sedangkan terakhir adalah COT atau kotangen. Kotangen itu kebalikan dari tangen, jadi 1 per tan. Sehingga kalau kita menuliskan cara mencarinya ya, sinus tadi kan sin adalah depan dibagi miring. Karena kosekan itu adalah kebalikannya, maka dibalik. Ini jadinya miring dibagi depan, seperti itu. Berlaku juga untuk yang sekan dan kotangen. Jadi tadi cos adalah samping bagi miring, maka ini miring dibagi samping. Atau saja gitu ya. Mi dibagi sa. Atau tulis samping aja deh. Miring dibagi samping. Kemudian terakhir adalah kotangen. Kotangen kebalikan dari tan. Tan tadi adalah depan dibagi samping, maka ini samping dibagi depan, seperti itu. Jadi ini adalah 6 perbandingan trigonometri dasar yang harus kalian ingat-ingat. Ada sinus, kebalikannya adalah kosekan. Kemudian ada kosinus, kebalikannya adalah sekan. Kemudian terakhir adalah tangen, kebalikannya adalah tangen. Nah, dengan cara seperti ini coba kita selesaikan permasalahan perbandingan trigonometri yang biasa kalian temui pada soal-soal di sekolah. Di sini ada beberapa soal. Nah, misalkan soal nomor 1, diketahui sinus alfa adalah 1/3 dan alfa adalah sudut lancip. Nah, ini kenapa lancip nanti bisa kita pahami dari video selanjutnya ya. Maka tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Jadi maksudnya yang selain sin, bisa cos, kemudian tan, sekan, kosekan, dan kotangen. Cara menentukan persoalan seperti ini, pertama harus kalian bikin segitiga siku-sikunya dulu. Ingat-ingat ya, kalau melibatkan segitiga siku-siku, pasti nanti tidak jauh dari teorema Pythagoras, seperti itu. Nah, kita sudah buat segitiga siku-sikunya. Kemudian kita tentukan sisi yang diketahui. Sin tadi adalah apa? Depan dibagi miring. Berarti depan nilainya adalah 1, miring adalah 3. Jadi depannya ini 1, miringnya adalah 3. Nah, kemudian sisi sampingnya berapa? Kita hitung pakai Pythagoras. Sehingga ini sama dengan apa? 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Jadi 9 kurangi 1 kan ya? Jadi akar 8 nih. Atau 2 akar
2. Nah, setelah lengkap nih ketiga sisinya, baru bisa kalian tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Misalkan yang pertama cos dulu. Cos alfa. Cos tadi adalah samping dibagi miring. Jadi apa? 2 akar 2 per 3. Seperti itu. Kemudian tangan. Tan adalah depan dibagi samping. Jadi 1 dibagi 2 akar 2. Seperti itu. Ini boleh kalian rasionalkan ya. 1 per 2 akar 2-nya atau tetap seperti ini tergantung dari pilihan jawaban. Kemudian yang kebalikannya tadi. Sin kebalikannya adalah kosekan. Kosekan jadi 1 per sin. Sinnya 1 per 3. Kosekan jadi 3 per 1 atau 3. Kemudian sekan kebalikannya kos. Kosnya 2 akar 2 per 3, maka ini 3 per 2 akar 2. Yang terakhir adalah kotangan. Jadinya 2 akar 2 per 1 atau jadi 2 akar 2. Seperti itu cara menentukan perbandingan trigonometri jika diketahui salah satu saja. Nah, ini juga berlaku untuk yang soal-soal yang lain. Misalkan yang nomor 2 nih. Sama, diketahui tangan tapi ini ya. Tetap pertama kita bikin segitiga siku-siku terlebih dahulu. Kemudian misalkan salah satu sudut sebagai alfa. Nah, kemudian kalian tuliskan mana yang diketahui. Di sini diketahui adalah tangan. Tangan itu diingat-ingat. Tan adalah apa? Depan dibagi samping. Jadi depannya 3, sampingnya 4. Sisi miring berapa? Bisa kita hitung pakai Pitagoras nih, sisi miring. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 9 tambah 16 atau 25. Akarnya 25 itu adalah 5. Nah, sudah lengkap nih ketiga sisi. Baru kita tentukan perbandingan trigonometri yang lain. Nah, misalkan nih kita mau menghitung dari tan sudah sin. Sin alfa adalah depan dibagi miring. Depannya 3, miringnya 5. Jadi diingat-ingat ya penentuan depan samping miringnya ya. Jadi patokannya itu dari sudut. Jadi nih misalkan ini sudutnya ya. Di depannya ini adalah sisi depan. Yang nempel adalah sisi samping. Yang ini pasti sisi miring. Sisi miring itu selalu di hadapan sudut siku. Tinggal yang ini depan sama samping ini. Sin sudah, kemudian cos. Cos adalah samping bagi miring jadi 4 per 5. Nah, sekarang kebalikannya nih. Kebalikan dari tangan adalah kotangan. Kotangannya berarti 4 per 3. Kemudian kebalikan sin adalah kosekan. Jadinya 5 per 3. Sedangkan kebalikan dari cos adalah sekan. Sekannya berarti 5 per 4. Nah, jadi seperti itu menentukan perbandingan dari trigonometri, baik itu sin, cos, tan, maupun kebalikannya. Jadi kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, berikutnya kita belajar atau menghafalkan nih perbandingan trigonometri untuk beberapa sudut istimewa. Jadi sudut istimewa itu dalam trigonometri dikenal ada 5 sudut. Yang pertama adalah 0 derajat, 30, 45, 60, dan 90 derajat. 90 derajat. Jadi ini harus kalian ingat ya, karena pasti nanti akan kepake terus sampai kelas 12 ya, yang melibatkan sudut-sudut atau trigonometri. Di sini nilai sinus adalah 0, kemudian 30 derajatnya adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sedangkan sin 90 adalah 1. Nah, sini kalau misalkan kalian bingung ya, ini boleh kalian siasati jadi gini. 0 itu setara dengan gini. Setengah akar 0, kan jadi 0 kan ya. Kemudian setengah itu kan sama seperti setengah akar 1. Kemudian setengah akar 2, setengah akar 3. Yang 1 ini, yang 90 sama seperti setengah akar 4. Jadi nilai akarnya nambah terus kan ya. Dari setengah akar 0, kemudian akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, untuk yang kosinus dibalik nih. Tadi kan dari 0 sampai ke 4. Di sini dibalik dari yang 4 sampai ke 0. Jadi kalau kalian perhatikan nih, nilainya berkebalikan dari sinus. Nah, sedangkan yang tangan, nah ini kalau kalian bingung menghafalnya, ini tangan tadi kan boleh kita definisikan sebagai apa? Nah, kita lihat lagi nih, tangan tadi kita definisikan sebagai sin dibagi cos. Jadi nilainya sin bisa kalian bagi dengan cos. Nah, misalkan yang pertama tangan itu 0 derajat, jadi 0 bagi 1, 0. Kemudian tangan 30 derajat, jadi setengah dibagi setengah akar 3. Nah, dirasionalkan nih ketemu sepertiga akar 3. Tangan 45 jadi setengah akar 2 bagi setengah akar 2 jadi 1. Sedangkan tangan 60 setengah akar 3 bagi setengah jadi akar 3. Sedangkan tangan yang 90 derajat 1 per 0. Jadi hasilnya tak terhingga atau boleh kita sebut sebagai tidak terdefinisi.
definisi seperti itu. Nah, jadi ini harus kalian ingat ya, paling nggak ada nilai 0, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, ini kan hanya untuk sin, cos, dan tangen. Misalkan ada pertanyaan nih, nah bagaimana kalau misalkan tanyakan adalah sekan nih, misalkan sekan dari 30 derajat. Nah, diingat-ingat sekan tadi kebalikan dari sin, jadi 1/sin gitu ya. Jadi kalau misalkan sekan 30 derajat, sekan tadi kebalikan dari kosinus ya. Jadi misalkan sekan 30 derajat berapa? Jadi 1 dibagi dengan setengah akar 3, seperti itu. Tinggal kalian balik nanti. Jadi misalkan ada pertanyaan kotangan dari 45 berapa? Jadi ya 1 dibagi 1, seperti itu. Jadi kembalikan ke definisi awalnya ini tadi ya. Nah, kosekan adalah 1/sin. Jadi misalkan sinnya kita tahu nilainya setengah, misal jadi 1 dibagi setengah, jadi berapa? Seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas ini ya, pendalaman ini, coba kita perjelas dengan contoh. Misalkan ini ada 2 soal. Yang pertama, kita disuruh menentukan nilai dari sin 45 dikali tan 60 dikali cos dibagi dengan cos 30. Nah, jadi untuk mengerjakan ini ya paling enggak kita harus ingat nilai-nilai dari yang tabel tadi berapa, gitu kan ya. Jadi kalau kita hitung nih, sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikalikan tan 60 adalah akar 3 dibagi cos 30 itu tadi adalah berapa? Setengah akar 3. Kalau misalkan kalian nggak yakin atau nggak hafal, bolehlah dilihat dulu di tabelnya tadi, gitu kan ya. Jadi sin 45 tadi setengah akar 2, kemudian ada lagi tan dari 60 adalah akar 3, kemudian cos dari 30 adalah setengah akar 3. Jadi nilai-nilai tersebut kalian masukkan ke sini. Nah, nilai-nilai yang sama kan bisa disederhanakan ya, atau dihilangkan nih. Misalkan setengah dibagi setengah habis nih, kemudian akar 3 bagi akar 3 juga habis, sehingga nilainya ini setara dengan akar 2, seperti itu. Nah, yang terakhir nih contoh kalau misalkan dia berupa soal cerita. Ini sudah memasuki pemahaman atau pengaplikasian perbandingan trigonometri pada soal cerita. Misalkan nih Aldi mempunyai tinggi 160 cm, berdiri pada jarak 12 meter dari kaki tiang bendera. Kemudian, jika Aldi memandang puncak tiang bendera dengan sudut 45 derajat, maka tinggi tiang bendera adalah, nah jadi gini nih misalkan nih, kalau kita gambar gitu ya, kita pakai warna merah deh. Ada sebuah tiang bendera, seperti ini misalkan. Ya, di sini ada Aldi. Nah, Aldi ini berjarak 12 meter dari sini nih. Nah, kemudian Aldi ini memandang puncak tiang bendera dengan sudut elevasi. Nah, jadi gini nih, ini kita luruskan nih. Nah, Aldi ini tingginya 160 cm, atau boleh kita tulis 1,6 meter gitu ya. Nah, di sini ada istilah baru ya, sudut elevasi. Nah, jadi sudut elevasi itu posisinya misalkan kita berdiri terus kita melihat ke atas. Nah, sudut dari pandangan kita ke ujung yang kita lihat itu disebut sebagai sudut elevasi. Nah, ini 45 derajat. Nah, lawannya elevasi itu adalah depresi. Ini 45. Jadi kalau elevasi itu kan kita melihatnya mendongak ke atas ya. Jadi kalau depresi itu kita melihatnya ke bawah. Jadi kayak misalkan ada burung gitu ya, melihat ke bawah. Nah, jadi kalau sudut pandangnya ke bawah seperti ini, itu disebut sebagai sudut depresi, karena melihatnya ke bawah. Jadi kalau ke atas kita sebutnya adalah sudut elevasi seperti ini. Jadi kalau posisinya seperti ini, maka jarak dari kepala Andi atau mata pandangnya ya ke ini juga sama-sama 12 meter ya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, kemudian ditanyakan berapakah tinggi dari tiang bendera. Nah, jadi kan sudah tahu nih pasti segini ini juga 1,6 meter kan ya. Tinggal kita hitung nih sisanya dari yang lurus ini, dari yang lurus kepala Andi ya. Ini sampai ke ujung bendera berapa? Nanti tinggal tambahkan dengan 1,6. Nah, caranya itu bisa kita pakai nilai trigonometri yang tadi. Nah, di sini kan kalau sudutnya di sini 45 derajat ya, maka ini kan jadi sisi samping. Yang ini jadi sisi depan. Nah, kalian ingat perbandingan trigonometri yang melibatkan samping dan depan. Nah, apa ya? Kalian ingat nggak? Jadi bisa lihat nih, kalau misalnya lupa nih ya, bisa lihat yang pertama-tama tadi. Yang melibatkan samping dan depan. Coba kalian lihat. Nah, ada 2 kan ya, bisa pakai kotangan
atau tangan. Tangan kan bisa depan dibagi samping. Nah, kita tahu tangan dari 45 derajat berapa? Tangan dari 45 derajat adalah 1. Nah, boleh kita pakai nih. Jadi gini, tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Dari kondisi gambar yang Aldi tadi, tangannya itu dapat dicari dari, misalkan ini X ya. Jadi X per 12 itu harus sama dengan 1. Nah, sehingga X-nya berapa? Ketemu 12. Oh, ternyata tinggi tiang dari jarak pandang Andi yang ini ya, sampai ke ujung ini adalah 12 meter. Sehingga total tinggi tiang jadi berapa? Jadi tinggi tiang bendera gitu ya. Jadi berapa? Jadinya adalah 12 meter. Kita tambah dengan tingginya Aldi tadi 1,6 meter. Sehingga tinggi dari tiang bendera totalnya adalah 13,6 meter. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa contoh dari pengaplikasian penggunaan perbandingan trigonometri yang melibatkan sudut istimewa seperti itu. Nah, oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu proses belajar kalian di rumah, bisa memahami trigonometri dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.